Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hujan rintik membasahi jalan tanah yang memanjang seperti ular mati di tengah hutan. Langit sore itu bukan sekadar kelabu, ia terlihat seperti kain kumal yang berlapis debu, menutup matahari sepenuhnya. Rani memeluk erat punggung Doni di atas motor butut mereka, sementara roda belakang sesekali tergelincir di lumpur licin. Di antara suara mesin yang tersengal, Rani mendengar sesuatu yang lain, denting logam yang tidak mengikuti irama hujan. Sudah dekat, gumam Doni, suaranya seperti sengaja ditekan. Rani tak membalas, matanya terpaku pada papan kayu tua yang mereka lewati. Huruf-huruf di sana seperti digores dengan paku, dilarang masuk desa Pengemban. Tanda silang merah besar melintang di tengahnya, sudah pudar dimakan cuaca tapi masih jelas cukup untuk membuat jantung berdebar. Rani menahan napas. Tulisan itu entah kenapa terasa hidup, seperti menatap balik padanya. Doni tiba-tiba menoleh sedikit. "Jangan lihat lama-lama," katanya, "kalau tatapanmu terlalu lama, mereka akan tahu kamu datang." Kata mereka diucapkan tanpa penjelasan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Rani meremang. Ia mengalihkan pandangannya, namun matanya sempat menangkap gerakan di balik pepohonan. Bukan tupai, bukan burung, sesuatu yang berdiri tegak. Diam, tapi kepalanya condong seperti sedang mengintip. Begitu motor menembus batas yang tak kasat mata itu, udara berubah. Bunga kenanga mendominasi napasnya, manis tapi anehnya terasa pahit di ujung lidah. Daun-daun basah meneteskan air yang jatuh di bahu mereka, namun di sela tetesan itu, ada suara lain, gamelan yang dipukul sangat pelan, ritmenya tersendat, seperti dimainkan oleh tangan yang gemetar. Jauh, namun entah kenapa terdengar tepat di telinga. Jalan mulai melebar, memperlihatkan gerbang kayu berukir. Ukiran itu menggambarkan penari-penari dengan wajah datar, mata terpejam, tapi mulutnya membentuk senyum melengkung ke atas secara berlebihan, seperti otot wajah mereka dipaksa. Beberapa ukiran sudah pecah, dan retakannya mengeluarkan aroma besi, persis seperti bau darah segar. Ketika mereka melewati gerbang itu, Rani merasa seperti menuruni tangga yang tak terlihat. Setiap detik yang berlalu, hawa semakin berat. Dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu bergerak di antara batang-batang pohon kelapa tua, kain jarit kusam, berlumur lumpur, bergoyang seperti ditiup angin, padahal udara di situ benar-benar mati. Lalu, dari arah yang tidak bisa ia pastikan, terdengar suara lirih, "Lihat aku." Doni memutar kepala sedikit, wajahnya pucat. "Dengar, Ran, kalau ada yang memanggil, jangan pernah balas. Dan kalau kamu melihat penari, jangan tatap matanya." Rani menelan ludah. Ia tidak ingin bertanya kenapa, karena ia takut jawabannya akan membuatnya ingin berbalik. Tapi di dalam hati, ia tahu, mereka sudah terlambat untuk kembali. Motor Doni mulai melambat ketika jalan tanah berubah menjadi hamparan batu kali yang licin. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal menggantung rendah, menelan pandangan mereka hingga jarak hanya beberapa meter saja. Suara mesin motor terasa terlalu keras di tengah kesunyian itu, seolah setiap dentum piston akan membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Di kanan kiri, rumah-rumah kayu berjajar, namun tak satu pun terlihat ada penghuninya. Pintu-pintu dibiarkan terbuka, membiarkan kabut merayap masuk ke dalam. Di ambang pintu, Rani melihat patung-patung kayu berwajah manusia, berdiri diam seperti penjaga. Wajah mereka diukir dengan mata tertutup dan senyum yang sama seperti di gerbang tadi, senyum yang terasa salah. Beberapa patung itu berlumur tanah kering, tapi tanahnya tidak biasa. Warnanya terlalu gelap, hampir hitam, seperti tanah kuburan yang baru dibongkar. "Kenapa sepi banget?" bisik Rani. Meski ia tahu Doni takkan menjawab, lelaki itu hanya memandang lurus. Rahangnya mengeras. Tapi kemudian, di sela deru mesin, Rani mendengar langkah kaki.
1, 2, 3, mengikuti ritme motor. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi ketika motor berhenti karena Doni harus menghindari batu besar di tengah jalan, langkah itu pun berhenti. Lalu saat mereka kembali melaju, langkah itu ikut bergerak lagi. Seolah ada seseorang, or sesuatu, yang berjalan tepat di belakang mereka. Rani menoleh. Kabut menutupi jalan, tapi di sana, samar-samar, ia melihat bentuk tubuh. Tinggi, kurus, mengenakan jarit usang. Kepalanya miring, seperti tulangnya bengkok, dan wajahnya, tidak. Itu bukan wajah manusia. Kulitnya terlalu kencang, mata seperti dilukis, dan bibirnya bergerak-gerak sendiri, membentuk kata yang tak terdengar. Motor tiba-tiba berhenti. Doni mengumpat pelan. Bensinnya habis. Suara gamelan yang tadinya jauh kini terdengar lebih jelas, dengan nada yang makin cepat. Seperti musik yang digunakan untuk memanggil sesuatu. Rani merasakan ada embusan hangat di tengkuknya. Padahal angin di desa ini mati, dingin, dan lembab. Perlahan, ia menoleh. Hanya jarak 3 langkah dari mereka, sosok penari itu berdiri. Jaritnya basah, meneteskan air yang entah dari mana asalnya. Tangannya bergerak pelan, seperti memberi isyarat untuk ikut menari. Dan ketika ia tersenyum, dari mulutnya menetes darah segar, menodai dagu pucatnya. Doni mundur beberapa langkah, menarik lengan Rani dengan kasar. "Jangan lihat matanya," desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. Namun itu sudah terlambat, Rani telah menatap cukup lama. Mata sosok penari itu memang tidak seperti mata manusia. Tidak ada kilau kehidupan di sana, hanya lingkaran hitam pekat yang terasa seperti lubang tak berujung. Dan di dalamnya, Rani merasa seperti melihat puluhan wajah lain, semua berteriak tanpa suara. Gamelan yang tadinya terdengar jauh kini mendesak telinga mereka. Suaranya aneh, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat, seperti dimainkan oleh banyak tangan yang saling berebut kendali. Penari itu mulai bergerak, bahunya naik turun, kaki melangkah ringan tapi pasti, setiap gerakan meninggalkan bekas lumpur hitam di tanah. Udara di sekitar mereka tiba-tiba beraroma busuk, seperti campuran bunga busuk dan darah basi. Rani ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya kaku. Ia merasa kedua kakinya berat, seperti tertanam ke tanah. Matanya tak mau berkedip, mengikuti setiap goyangan kepala penari itu. Dan anehnya, ia mulai mendengar sesuatu di kepalanya, lagu yang sama dengan gamelan, tapi dibisikkan langsung ke dalam pikirannya. Kata-katanya asing, tapi terasa memanggil. Doni mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebungkus kecil garam dan seikat daun kelor. "Tutup mata, Rani," katanya, tapi suara Doni terdengar jauh, seolah ia berbicara dari dalam air. Rani melihat penari itu makin dekat, senyumnya melebar hingga pipinya robek, memperlihatkan gigi-gigi yang tak rapi, beberapa patah, beberapa terlalu panjang. Dari sudut mulutnya, darah terus menetes. Penari itu berhenti tepat di depan Rani. Tangannya terangkat, jemarinya panjang dan kurus, kukunya hitam dan pecah. Ia menyentuh dagu Rani, dan seketika seluruh dunia menjadi gelap. Tapi di dalam kegelapan itu, Rani melihat hal-hal yang tak mungkin ia lupakan, barisan orang menari di tengah hutan, mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak meski tulang-tulangnya patah. Dan di belakang mereka, puluhan sosok lain, semua memakai wajah penari itu. Ketika Rani tersadar, ia sudah berlutut di tanah, napasnya terengah. Doni menariknya paksa sambil berkata, "Kita harus pergi sekarang. Kalau kita diam terlalu lama, dia akan mengajakmu menari selamanya." Tapi sebelum mereka bisa melangkah, suara gamelan berhenti. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar bisikan dekat sekali di telinga Rani. "Kamu sudah jadi milikku." Mereka berjalan cepat meninggalkan jalan utama desa, menembus kabut yang semakin tebal. Doni menggandeng tangan Rani erat, seolah takut ia menghilang jika dilepas. Nafas mereka berat, dada terasa sesak, bukan hanya karena lelah,
Tapi karena udara yang makin sulit dihirup, bau kenanga bercampur darah itu kini seperti mengendap di paru-paru. "Jangan bicara sama siapapun di sini," kata Doni tanpa menoleh. "Dan kalau ada yang menari, tutup mata, jangan peduli apapun yang kamu dengar." Rani hanya mengangguk, meski pikirannya kacau. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di lantai yang tidak kokoh, seakan tanah di bawahnya bisa runtuh kapan saja. Ia menoleh sekilas ke belakang, kabut menelan jalan yang baru saja mereka lewati, tapi di dalam kabut itu, ia melihat sepasang mata hitam pekat yang tidak berkedip, terus menatapnya. Mereka melewati sebuah rumah besar yang pintunya terbuka. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki menapak lantai kayu, lambat dan teratur. Rani berusaha tak melihat, tapi sesuatu memaksanya melirik. Di ambang pintu, seorang perempuan tua berdiri. Rambutnya panjang sampai ke lantai, hitam tapi basah, seperti baru saja dicelupkan ke air. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar. Dan dari dalam mulut itu, sepasang tangan kecil berwarna pucat menjulur keluar, meraih udara. Rani tercekat, tubuhnya mundur satu langkah. Doni langsung menutup wajahnya dengan kain. "Kau lihat apa?" tanyanya, tapi nada suaranya tidak mengharap jawaban, lebih seperti peringatan bahwa melihat adalah kesalahan besar. Langkah mereka berlanjut, namun gamelan kembali terdengar. Kali ini tidak dari jauh, melainkan seperti datang dari bawah tanah. Setiap dentingnya membuat kepala Rani berdenyut, memaksa ingatan aneh muncul. Ia melihat dirinya menari di lapangan tanah, kakinya telanjang, tubuhnya bergerak mengikuti irama yang bukan miliknya. Di sekelilingnya, orang-orang berwajah sama dengan penari tadi, semua tersenyum sambil mengangkat tangan ke arahnya. "Doni," suara Rani bergetar. Aku rasa mereka ada di sini." Doni menggenggam tangannya makin kuat. "Bukan cuma rasa, Ran. Kau memang sudah jadi bagian dari mereka. Sekarang yang bisa kulakukan cuma menunda." Kabut di depan tiba-tiba bergeser, memperlihatkan lapangan tanah luas. Dan di tengahnya, puluhan penari berdiri dalam lingkaran, menunduk, tubuh mereka bergoyang perlahan. Begitu Rani dan Doni muncul, semua kepala itu terangkat serentak. Dan tanpa suara, mereka semua mulai tersenyum. Lapangan itu sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada denting gamelan, hanya puluhan pasang mata hitam yang menatap lurus ke arah mereka. Kabut yang menggantung di atas tanah terasa bergerak mengikuti napas Rani. Doni berhenti di tepi lapangan, tubuhnya tegang, matanya menyapu sekeliling seperti mencari jalan keluar. Namun semua jalur tertutup oleh sosok-sosok penari itu. Salah satu dari mereka, seorang perempuan berjarit coklat kusam, melangkah maju. Gerakannya tidak mulus seperti manusia normal, lututnya seperti tidak punya sendi, membuat langkahnya patah-patah. Dari jarak dekat, Rani bisa melihat wajahnya, kulitnya pucat kehijauan, mata terlalu besar, dan di pelipisnya, kulit terkelupas memperlihatkan sedikit tulang. Ia mengangkat tangan, telapak terbuka, seperti mengundang mereka masuk ke lingkaran. Doni mundur satu langkah, tapi penari itu langsung menunduk, lalu berputar pelan. Gamelan kembali terdengar, kali ini dari segala arah sekaligus, nadanya naik turun dengan ketukan yang membuat jantung ikut berdetak cepat. Semua penari lain ikut bergerak, membentuk formasi melingkar yang rapat, menutup jalan keluar. Setiap gerakan mereka diiringi senyum yang terlalu lebar, bibir mereka hingga hampir robek di kedua sisi pipi. Rani mencoba memejamkan mata, tapi suara itu, suara yang pernah ia dengar di kepalanya, kembali memanggil, "Langkahkan kakimu, ikutlah irama kami." Kakinya mulai bergerak sendiri, seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Ia melangkah satu kali ke depan sebelum Doni menahannya keras-keras. "Buka mulutmu, Ran," perintah Doni cepat. Rani patuh, dan Doni segera memasukkan sejumput garam ke lidahnya. Sensasi asin itu membuat kepalanya sedikit jernih, tapi pandangan penari-penari itu semakin menusuk, seolah marah karena gangguan itu. Tiba-tiba,
Salah satu penari di sisi kiri mengeluarkan suara aneh, bukan manusia, melainkan seperti kain sobek yang diputar cepat. Dari mulutnya, tanah hitam tumpah ke tanah, lalu dari gundukan tanah itu keluar tangan kecil berwarna pucat, sama seperti yang Rani lihat di mulut perempuan tua tadi. Tangan-tangan itu meraih kaki Rani, mencoba menariknya ke bawah. Doni berteriak dan menarik Rani mundur, namun lingkaran penari mulai mengecil. Mereka semua bergerak serentak, melangkah perlahan tapi pasti, irama gamelan semakin keras hingga mengguncang dada. Mata mereka tidak berkedip, senyum tidak berubah, dan tanah di bawah Rani mulai merekah, seakan desa ini sendiri ingin menelan mereka. Retakan di bawah kaki Rani melebar, dan dari celah itu, uap panas bercampur bau busuk menyembur keluar. Bukan bau tanah, melainkan seperti daging busuk yang disiram air panas. Tangan-tangan pucat kecil yang keluar dari tanah terus meraih, jemari kurusnya mencakar betis Rani hingga kulitnya terkelupas. Rani menjerit, mencoba melepaskan diri, namun genggaman itu dingin, licin, dan sangat kuat. Doni berusaha menarik Rani mundur, tapi lingkaran penari semakin rapat. Gerakan mereka kini lebih cepat, lutut-lutut bengkok aneh, kepala berputar mengikuti irama gamelan yang semakin liar. Dari bibir mereka, terdengar dengusan pendek, seperti suara napas seseorang yang sedang menahan tawa. Dan di sela-sela gerakan mereka, tanah di seluruh lapangan mulai bergelombang pelan, seperti dada seseorang yang sedang bernapas. Rani mendongak, mencoba mencari celah di antara tubuh-tubuh itu, namun yang ia lihat justru wajah-wajah lain di balik punggung penari. Wajah-wajah pucat, kotor, dan kosong. Mereka menempel di tubuh penari, seperti bagian yang ditumbuhkan dari daging, mata terpejam, tapi mulut bergerak-gerak menggumamkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba, salah satu penari di depan mereka berhenti menari, lalu menunduk. Dari mulutnya, keluar sesuatu yang menjuntai, lidah panjang, pucat. Dan di ujungnya, ada wajah kecil, lengkap dengan mata dan bibir. Wajah itu tersenyum pada Rani, lalu berbisik, turunlah ke sini, kau akan melihat tariannya sampai akhir. Tanah di bawah Rani pecah lebih lebar. Dari dalam celah itu, ia melihat sesuatu berputar, bukan air, melainkan tubuh-tubuh manusia yang bergerak mengikuti tarian yang sama, diiringi gamelan yang berasal dari segala arah. Ada yang sudah tinggal rangka, ada yang masih segar seperti baru ditelan. Dan di tengah pusaran itu, berdiri sosok penari yang pertama kali ia lihat di hutan tadi. Senyumnya tetap sama, tapi kali ini matanya terbuka, menatap langsung ke atas, tepat ke arah Rani. Doni berteriak, lari. Dengan sisa tenaga, ia menarik Rani keluar dari cengkraman tangan-tangan itu. Mereka terhuyung ke tepi lapangan, tapi penari-penari itu mulai mengubah formasi, membentuk lorong sempit yang jelas hanya menuju satu arah, ke pusat desa. Seolah-olah mereka ingin Rani dan Doni melangkah ke sana. Dan entah kenapa, di dalam kepala Rani, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Sekali kau masuk, pulang bukan lagi pilihan. Lorong yang dibentuk para penari itu sempit, hanya cukup untuk dua orang berjalan berdampingan. Mereka tidak menyentuh Rani dan Doni, tapi tatapan mereka mengikuti setiap langkah, mata yang tak berkedip, senyum kaku yang tak berubah. Bau kenanga bercampur darah semakin kuat, membuat udara seperti sirup yang lengket di tenggorokan. Setiap kali mereka melangkah, suara gamelan terdengar dari arah yang berbeda. Kadang dari kiri, kadang dari atas, kadang dari bawah tanah. Dentingannya semakin tidak teratur, kadang cepat seperti orang panik, kadang lambat seperti hembusan napas terakhir. Rani mulai kehilangan rasa waktu, entah sudah berapa lama mereka berjalan, tapi setiap rumah yang dilewati terlihat sama, papan kayu rapuh, pintu terbuka, dan di dalamnya hanya ada kegelapan pekat yang terasa mengintip balik. Di salah satu rumah, Rani tanpa sengaja melihat ke dalam terlalu lama. Matanya menyesuaikan dengan gelap, dan ia sadar ada sesuatu di sana, deretan patung penari setinggi manusia, semua menghadap ke pintu.
Namun saat ia berkedip, patung-patung itu berubah posisi, kepala mereka condong ke samping, menatap langsung ke arahnya. Salah satunya bahkan mengangkat tangan, jemari kurusnya menunjuk keluar, tepat ke arah Rani berdiri. "Jangan berhenti," desis Doni, menariknya lagi. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah desa. Di sana berdiri sebuah bangunan besar berbentuk joglo, tiangnya hitam seperti arang, atapnya ditutupi kain merah kusam. Angin tak bertiup, tapi kain itu bergerak sendiri, seperti diangkat dari bawah. Suara gamelan kini sangat jelas, berasal dari dalam bangunan itu. Tapi yang membuat Rani terpaku adalah lantai joglo, berwarna gelap, mengkilap, dan saat cahaya kabut mengenainya, ia sadar itu bukan kayu biasa. Itu adalah susunan papan yang terbuat dari tulang, disatukan dengan sesuatu yang kental dan berwarna merah gelap. Doni berbisik, "Itu balai tari. Semua yang masuk tidak pernah keluar dengan cara yang sama." Saat mereka berdiri di tepi lapangan, pintu besar joglo terbuka perlahan. Dari dalam, keluarlah deretan penari, gerakan mereka lambat dan tidak serentak. Namun ada sesuatu yang mengerikan, mereka semua memakai wajah yang sama. Wajah penari hutan itu, satu persatu menoleh ke Rani, dan bibir mereka bergerak bersamaan, membentuk kata yang sama walau tanpa suara. "Masuklah." Dan di dalam kepala Rani, suara itu kembali, kali ini lebih manis, lebih meyakinkan, dan berbisik seolah menyentuh langsung tulang belakangnya. "Kalau kau menolak, kami akan datang di saat kau tidur." Langkah Rani terasa berat ketika ia melewati ambang pintu joglo. Bau anyir langsung menyambutnya, begitu pekat hingga membuat matanya perih. Lantai tulang itu berderit pelan di bawah telapak kaki, seperti tulang-tulang itu masih hidup dan merasakan tekanan setiap langkahnya. Di dalam, cahaya remang datang dari obor-obor kecil di sudut ruangan. Namun nyala api itu aneh, berwarna kehijauan, berkedip seolah ditiup napas dari sesuatu yang tak terlihat. Bayangan di dinding bergerak liar, membentuk siluet-siluet penari yang menari tanpa henti. Namun anehnya, saat Rani menoleh, tidak ada siapapun di tempat bayangan itu berasal. Di tengah ruangan, berdiri sebuah panggung bundar setinggi lutut, dipenuhi noda merah tua yang mengering dan menghitam. Beberapa bagian masih basah, meneteskan cairan kental ke lantai tulang di bawahnya. Gamelan yang terdengar jelas tadi kini terasa seperti bergetar langsung di dalam dada Rani, nadanya naik turun seolah mengikuti degup jantungnya sendiri. "Jangan injak panggung itu," kata Doni dengan nada tegas. "Itu tempat mereka memulai tarian terakhir." Rani mengangguk, tapi matanya terus menelusuri sekeliling. Di setiap sudut ruangan, berdiri sosok penari. Kepala mereka menunduk, tangan terkulai. Jarit mereka lusuh, sebagian robek, memperlihatkan kulit pucat yang di beberapa bagian sudah membusuk. Bau busuk itu menyatu dengan aroma kenanga, membuat udara semakin memuakkan. Tiba-tiba, salah satu penari itu mengangkat kepala. Wajahnya persis dengan penari yang pertama kali Rani lihat di hutan, senyum lebar, mata hitam pekat. Perlahan, ia melangkah maju, tubuhnya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Gamelan berubah nada, kini lebih cepat dan tajam, membuat udara bergetar. Penari itu berhenti tepat di depan Rani. Bibirnya bergerak, dan kali ini suaranya terdengar jelas. "Kau datang jauh-jauh hanya untuk berdiri. Menarilah, atau biarkan kami menari dengan tubuhmu." Seketika, semua penari di sudut ruangan mengangkat kepala bersamaan. Senyum mereka merekah, beberapa hingga kulit di sudut bibir robek dan meneteskan darah segar. Langkah mereka serempak bergerak maju, mengurung Rani dan Doni di tengah ruangan. Doni menghunus sebilah pisau kecil dari pinggangnya, tapi Rani tahu senjata itu tak akan berarti di tempat ini. Karena di balik tatapan mata para penari itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Mereka bukan hanya ingin tubuhnya, mereka ingin jiwanya, untuk diikat selamanya dalam tarian yang tidak akan pernah berhenti. Gamelan bergemuruh, nadanya meloncat-loncat,
kadang terlalu cepat untuk diikuti detak jantung, kadang berhenti mendadak hingga udara terasa hampa. Penari-penari itu mulai bergerak dalam formasi melingkar, mengitari Rani dan Doni. Setiap kali kaki mereka menghentak lantai tulang, suara retak kecil terdengar, seperti ada yang patah di bawah sana. Rani ingin mundur, tapi kakinya seperti ditanam ke lantai. Sendi-sendi lututnya mulai bergerak sendiri, mengikuti hentakan gamelan tanpa ia sadari. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan irama yang sama dengan para penari. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk menutup telinga, tapi lengannya malah terangkat tinggi, persis seperti gerakan tarian yang ia lihat tadi. "Rani, lawan!" teriak Doni, tapi suaranya terdengar jauh, seperti teredam air. Dunia di sekitar Rani mulai berputar, wajah-wajah para penari kabur menjadi garis-garis warna kusam, sementara irama gamelan memukul kepalanya dari dalam. Setiap nada terasa seperti tali yang melilit lebih erat di lehernya. Dari sudut mata, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tapi itu bukan dirinya. Bayangan itu menari dengan kepala miring, senyum lebar, dan mata yang kosong. Setiap kali bayangan itu menggerakkan kaki, tubuh Rani menirukannya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya malah mulai melantunkan tembang berbahasa asing yang terdengar purba, seolah lidahnya mengingat sesuatu yang otaknya tidak kenal. Salah satu penari mendekat, jarak wajah mereka hanya beberapa inci. Senyum penari itu melebar, matanya menatap dalam-dalam ke mata Rani. Dan di dalam hitam matanya, Rani melihat sesuatu, puluhan tubuh menari di tengah lumpur, sebagian tanpa kepala, sebagian hanya tinggal tulang, tapi semua bergerak dalam irama yang sama. Di atas mereka, ada sosok tinggi dengan wajah yang tak pernah berubah, penari pertama yang ia lihat di hutan, yang kini memegang seutas tali hitam terikat di leher semua penari itu. "Cantik sekali kau bergerak," bisik penari itu, suaranya bergema di kepala Rani. "Kalau kau berhenti, tali ini akan menarikmu ke dalam." Tiba-tiba, tangan Doni menariknya keras hingga ia terhuyung keluar dari lingkaran. Rasa berat di kakinya menghilang sesaat, dan udara yang ia hirup terasa seperti menusuk paru-paru. Namun gamelan tidak berhenti, malah semakin cepat, seperti marah karena tarian mereka terganggu. Semua penari menoleh bersamaan ke arah Rani, dan untuk pertama kalinya, senyum mereka menghilang diganti tatapan lapar. Doni tidak menunggu gamelan berhenti. Ia menarik tangan Rani, menyeretnya keluar dari balai tari secepat mungkin. Pintu joglo terbanting keras di belakang mereka, tapi gema denting gamelan tetap mengalun, seolah suara itu melekat di kepala mereka. Udara di luar tidak lebih baik, kabut semakin tebal, menutup hampir seluruh pandangan. Jalan desa yang tadi mereka lewati kini terasa berbeda. Rumah-rumah yang tadi berada di kiri kanan kini saling bertumpuk, pintunya saling menempel, dan di setiap ambang, patung-patung penari berdiri menghadap mereka. Patung-patung itu tidak diam, kepala mereka berputar perlahan mengikuti arah Rani berjalan. "Ini bukan jalan yang tadi," suara Rani bergetar. "Di desa ini, jalan berubah kalau mereka mau," jawab Doni cepat, napasnya terengah. "Kita harus keluar sebelum." Sebuah suara keras menghentikan langkah mereka, duk, suara seperti palu besar menghantam tanah. Kabut di depan bergeser, dan dari baliknya muncul sosok tinggi, jauh lebih besar dari penari-penari yang mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya dibalut kain merah penuh noda hitam, wajahnya tertutup topeng kayu yang diukir dengan ekspresi senyum lebar. Di tangannya, ia memegang tongkat besar yang ujungnya dipenuhi lonceng kecil. Setiap kali ia menghentakkan tongkat itu ke tanah, lonceng berdering, dan suara gamelan dari jauh menyesuaikan irama deringan itu. "Siapa itu?" bisik Rani, tapi sebelum Doni menjawab, sosok itu mengangkat kepalanya, dan dari lubang topengnya, Rani bisa melihat sesuatu yang bergerak di dalam, seperti banyak sekali mata kecil yang berkedip bersamaan. Sosok itu mulai berjalan ke arah mereka. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan dari celah tanah, uap panas berbau busuk keluar. Rani mencoba mundur, tapi di belakangnya,
dari kabut, muncul barisan penari dengan wajah sama. Mereka mendekat perlahan, menutup semua arah kecuali jalan menuju sosok bertopeng itu. Doni mengumpat pelan. Kita terjebak. Sosok bertopeng itu berhenti 5 langkah di depan mereka. Ia memiringkan kepalanya, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Suara gamelan berhenti mendadak, menyisakan keheningan total. Dan di keheningan itu, Rani mendengar suara di dalam kepalanya, tidak seperti bisikan penari sebelumnya, melainkan suara berat, bergema, seperti berbicara dari perut bumi. Langkahkan kakimu ke hadapanku, atau mereka akan memanggilmu dengan cara yang lain. Di sekeliling mereka, para penari mulai membuka mulut, dan dari mulut itu, terdengar suara yang bukan suara manusia, jeritan, tangisan, tawa, semuanya bercampur, memanggil-manggil nama Rani. Jeritan yang keluar dari mulut para penari itu semakin memekakkan telinga. Tidak ada satu pun yang terdengar wajar, beberapa seperti suara anak kecil yang memohon tolong, sebagian seperti lolongan binatang yang diseret hidup-hidup. Rani menutup telinga, tapi itu sia-sia. Suara itu bukan datang dari udara, melainkan langsung menusuk ke dalam kepalanya. Rani, fokus. Doni memegang wajahnya, memaksa matanya menatap ke arah sosok bertopeng. Kalau kita tetap di sini, mereka akan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu penari di belakang mereka bergerak cepat. Gerakannya tak seperti manusia, lututnya tertekuk terbalik, dan tangan panjangnya menyambar pundak Doni. Saat Rani menjerit, tubuh penari itu memuntahkan sesuatu yang hitam pekat, kental seperti darah yang sudah membusuk, dan menetes ke tanah, membuat tanah mendesis seperti disiram asam. Sosok bertopeng mengangkat tongkatnya sekali lagi, menghentakkan ke tanah. Lonceng-lonceng di ujungnya berdenting keras, dan para penari berhenti bergerak. Semua kepala serempak menunduk. Suara berat itu kembali menggema di kepala Rani. 1 langkah ke arahku, atau semua langkahmu selanjutnya akan diambil oleh mereka. Doni menggeleng cepat, mencoba memberi isyarat agar Rani tidak mendekat, tapi matanya sendiri menunjukkan ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan. Kabut di sekitar mereka makin pekat, dan dari baliknya, muncul tangan-tangan pucat yang meraba-raba udara, mencari tubuh mereka. Rani tidak tahu apakah itu makhluk lain atau bagian dari penari-penari itu, tapi setiap sentuhan yang mengenai kulitnya meninggalkan bekas memar hitam yang langsung membesar. Rasanya seperti urat-urat di bawah kulitnya sedang ditarik keluar perlahan. Pilihannya cuma 2, suara Rani bergetar, mati sekarang, atau mati nanti. Dengan napas yang tak beraturan, ia melangkah maju. 1 langkah saja, dan tanah di bawah kakinya berdenyut seperti sedang bernapas. Lalu suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini nadanya lebih lambat, seperti sedang menyiapkan sesuatu. Sosok bertopeng memiringkan kepalanya lagi, seakan puas. Ia mengulurkan tangan besar dan panjangnya, kulitnya pucat kebiruan, kukunya panjang seperti pisau tulang. Saat jemarinya hampir menyentuh dahi Rani, sesuatu berlari dari arah belakang kabut, sosok kecil, tubuhnya kurus, kepalanya dibalut kain putih kotor, dan menabrak Rani dengan kekuatan yang membuatnya terjatuh ke tanah. Teriakan Doni memecah udara. Sosok kecil itu menatap mereka, dan dari celah kain di kepalanya, terlihat mata merah menyala. Lalu ia berkata dengan suara lirih namun jelas. Jangan ikut dia, kalau tidak mau jadi penari selamanya. Kabut di sekeliling mereka seolah menahan napas. Bahkan para penari yang tadi bergerak liar kini berdiri kaku, kepala tetap menunduk, seperti sedang menunggu perintah. Sosok kecil berbalut kain putih itu perlahan berdiri di depan Rani dan Doni. Tubuhnya benar-benar kurus, tulangnya menonjol di balik kulit pucat kotor yang menempel seperti kain basah. Kain putih yang membungkus kepalanya tidak sepenuhnya menutup wajahnya, dari sela kain, terlihat kulit yang retak-retak seperti tanah kering, dan mata merah yang berkilat memantulkan cahaya gamelan. Siapa kau? Doni bertanya dengan suara tercekat. Aku, suara itu lirih, tapi setiap katanya menusuk langsung ke kepala penari yang tak selesai tariannya.
Doni dan Rani saling berpandangan, tak paham. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk pada para penari di belakang mereka. Mereka semua pernah manusia, pernah punya nama, pernah punya rumah. Tapi sekarang, hanya gerak yang tersisa. Jiwa mereka terikat pada satu irama yang tidak akan pernah berhenti. Rani menelan ludah, menahan rasa mual yang mulai menyerang saat mencium bau busuk dari tubuh sosok kecil itu. Apa maksudmu? Tak selesai. Sosok itu mendekat, jaraknya kini hanya sejengkal. Dari tubuhnya tercium aroma tanah basah bercampur darah lama. Kalau kau ikut dia, ia melirik ke arah sosok bertopeng, kau akan menari sampai kaki dan tulangmu hancur. Kau akan menari bahkan saat kulitmu terlepas dari tubuhmu. Dan ketika musik berhenti, kau akan jadi bagian dari tanah ini. Tanah yang memanggil setiap langkah yang tersesat. Sosok bertopeng tak bergerak, tapi denting lonceng di tongkatnya terdengar sekali lagi, suara yang tidak terlalu keras, tapi cukup membuat para penari yang menunduk tadi mulai mengangkat kepala. Wajah mereka kini terlihat jelas di sela kabut, beberapa tanpa mata, hanya rongga gelap, sebagian lagi dengan rahang patah yang menggantung, tapi terus tersenyum lebar. Sosok kecil itu memegang tangan Rani erat. Ikut aku, ada jalan keluar. Tapi ia menatap tajam, kalian harus berani melewati tempat terakhir sebelum kalian bebas. Doni melirik kabut di sekeliling mereka yang mulai berputar, membentuk pusaran gelap seperti lubang besar. Dari dalamnya terdengar suara-suara samar, jeritan, tangisan, tawa anak kecil, dan suara langkah kaki yang bergerak cepat ke arah mereka. Sosok bertopeng mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan suara gamelan mendadak berubah menjadi cepat, kacau, dan memekakkan. Para penari mulai bergerak lagi, tapi kali ini gerakan mereka seperti melompat, satu demi satu mendekat, mengelilingi. Sosok kecil itu berbisik cepat, kalau kita terlambat, kita akan ikut menari selamanya. Lalu ia menarik Rani dan Doni, memaksa mereka berlari ke arah kabut yang semakin padat. Kabut semakin tebal, menusuk paru-paru dengan rasa dingin yang aneh, seperti menghirup air bercampur lumpur. Napas Doni tersengal-sengal, sementara Rani berulang kali menoleh ke belakang, penari-penari itu tetap mengejar. Tubuh mereka bergerak tanpa suara, tapi setiap kali kaki mereka menapak tanah, ada cipratan hitam yang lengket, seolah tanah itu meneteskan darah. Sosok kecil itu memimpin, langkahnya cepat tapi aneh, seperti melayang rendah. Jangan berhenti, desisnya, jangan sekalipun memandang ke mata mereka. Namun, rasa penasaran manusia memang selalu berbahaya. Doni, meski setengah mati ketakutan, sempat menoleh ke belakang. Ia menyesalinya seketika. Salah satu penari mengejarnya dari jarak yang tak lebih dari 3 langkah. Wajahnya rusak parah, kulitnya terkelupas seperti sobekan kain basah, tapi matanya, atau setidaknya lubang hitam di wajahnya, seakan menelan seluruh cahaya. Saat Doni bertatapan dengannya, kepalanya langsung terasa berat, dan telinganya dipenuhi suara gamelan yang kini terdengar langsung di dalam otaknya. Tubuh Doni mulai melambat, Rani berteriak panik, menarik lengannya. Jangan lihat, jangan dengar. Tapi suara itu sudah menempel seperti lintah di dalam kepalanya. Sosok kecil itu menghentikan langkah dan tiba-tiba menginjak tanah dengan keras. Lantai tanah di bawah Doni retak, mengeluarkan uap putih. Seketika, suara di kepala Doni menghilang, tapi ia hampir jatuh karena kakinya bergetar hebat. Kita hampir sampai, kata sosok kecil itu sambil menunjuk ke depan. Di sana terbentang sebuah lapangan tanah kosong, tapi warnanya tidak seperti tanah biasa, hitam pekat, basah, dan berdenyut seperti daging hidup. Setiap beberapa detik, permukaannya bergelombang pelan, lalu mengeluarkan suara bluk seperti perut yang kelaparan. Bau anyir bercampur busuk menyeruak dari sana. Lewati ini, ucap sosok kecil itu, tapi jangan jatuh. Sekali tanah ini memegang kakimu, kau tak akan kembali. Ia akan mengunyahmu pelan-pelan. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga mulai menapaki jalur tipis yang melintang di tengah tanah hitam itu.
Bunyi blub-blub terdengar di kiri kanan mereka, kadang disertai cipratan cairan hitam yang hampir mengenai kulit. Namun, sebelum mereka sampai ke ujung, sebuah tangan pucat, panjang tak wajar, muncul dari tanah dan mencengkeram pergelangan kaki Rani dengan kekuatan yang membuat tulangnya nyaris patah. Dan dari permukaan tanah, pelan-pelan, mulai muncul kepala manusia, tanpa bibir, tanpa kelopak mata, tersenyum lebar seakan baru menemukan mainan baru. Rani menjerit, suara teriakannya terpantul di antara kabut tebal, lalu lenyap seperti ditelan udara. Tangan pucat yang mencengkeram kakinya semakin dingin, mencubit tulangnya sampai rasa nyeri itu menembus ke otaknya. Doni, dengan mata masih merah karena ketakutan tadi, mencoba menarik tubuh Rani, tapi setiap kali ia menarik, genggaman itu makin kuat, jari-jari panjang itu seperti tulang yang membelit, menancap di daging. Dari permukaan tanah, sosok kepala itu mulai terangkat. Kulitnya seperti lilin yang meleleh, menetes hitam ke tanah, sementara bola matanya kosong, benar-benar kosong. Tapi anehnya, Rani mulai terdiam. Nafasnya melambat. Rani, jangan diem, lawan. Doni mengguncang bahunya, tapi tatapan Rani mulai kosong. Sosok kecil itu berlari ke sisi mereka, berteriak lirih, tanah ini tidak hanya memakan tubuh, ia memakan ingatan orang yang ia sentuh. Kalau kau membiarkannya, kau akan lupa siapa dirimu, dan tubuhmu akan menyerah tanpa perlawanan. Rani mulai bergumam, suaranya sangat pelan, seperti orang yang berbicara dalam tidur. Aku, siapa? Panik, Doni menamparkan pipinya, tapi itu hanya membuat kepala yang muncul dari tanah tersenyum lebih lebar. Senyum itu terlalu besar, sampai robekan. Bibirnya menyentuh telinga. Tanpa pikir panjang, sosok kecil itu mencabut sesuatu dari lehernya, seutas kalung dengan bandul besi hitam, lalu menekankannya ke tangan pucat yang mencengkeram kaki Rani. Tiba-tiba, tanah itu berteriak. Ya, tanah itu benar-benar mengeluarkan suara jeritan, dalam dan serak, seperti ribuan mulut berteriak dari bawah. Cairan hitam muncrat ke segala arah, dan tangan itu melepaskan cengkeramannya. Mereka bertiga langsung berlari di jalur sempit itu, tanpa menoleh. Tapi bahkan saat berlari, Doni sadar satu hal, meski Rani berhasil selamat, matanya masih kosong. Dan saat ia memanggil namanya, gadis itu hanya menatapnya, kebingungan, dan bertanya. Siapa kau? Kabut mulai menipis, memperlihatkan ujung jalan setapak yang mengarah ke sebuah gerbang bambu tinggi, diikat dengan tali-tali anyaman kuning kecoklatan yang sudah lusuh. Doni merasa napasnya lega, akhirnya mereka hampir keluar dari neraka ini. Namun, langkah mereka terhenti begitu melihat bahwa di depan gerbang, puluhan sosok berdiri diam, memunggungi mereka. Semua mengenakan kain penari yang sobek di beberapa bagian, kulit pucat seperti tak pernah tersentuh matahari, rambut tergerai basah seolah baru saja keluar dari air. Tidak ada suara, hanya bunyi kain yang bergesekan pelan saat angin lewat. Sosok kecil yang memandu mereka menelan ludah. Mereka, para penari yang tak diizinkan pulang. Tiba-tiba, salah satu sosok itu berbalik. Wajahnya tersenyum lebar, tapi matanya berair darah yang menetes ke dagu. Satu demi satu, yang lain ikut berbalik, memperlihatkan senyum yang sama, penuh retakan di pipi, gigi hitam yang dipenuhi sesuatu seperti lumpur. Tidak ada yang keluar, tanpa menari, kata salah satu dengan suara serak seperti terendam air. Rani berdiri kaku, matanya yang kosong mulai memantulkan gerakan mereka. Kakinya bergeser pelan, mengikuti ritme yang tidak terdengar. Doni memegang bahunya, mengguncang keras. Rani, jangan ikut mereka. Tapi dari belakang, terdengar suara bambu berderit. Doni menoleh, gerbang itu perlahan menutup sendiri, diiringi suara tawa rendah yang bergema dari dalam kabut. Sosok-sosok penari itu mulai melangkah mendekat, tangan mereka terangkat, jemari lentik tapi penuh luka terbuka. Dan di antara suara kain yang bergesekan, Doni mulai mendengar gamelan. Lirih, tapi memanggil. Ia tahu, kalau sampai gerbang itu menutup sepenuhnya,
mereka akan jadi bagian tarian itu selamanya. Gerbang bambu itu menutup dengan bunyi klek yang terdengar seperti tulang patah. Seketika udara di sekeliling menjadi lebih berat, seperti ada lapisan tak kasat mata yang menekan dada Doni. Para penari mulai membentuk lingkaran, mengitari mereka berdua. Gerakan tangan mereka anggun, namun setiap kali jemari itu membelai udara, Doni melihat serpihan kulit terkelupas dan jatuh ke tanah, membentuk pola-pola aneh seperti huruf kuno. Rani sudah tidak berkedip, kepalanya miring ke kiri, bibirnya bergerak mengikuti mantra tak terdengar. Doni mengguncangnya lagi, kali ini lebih keras. Rani, sadar, kita harus keluar. Tapi tubuh Rani terasa kaku, seperti bukan lagi miliknya. Tiba-tiba, salah satu penari mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Doni. Aroma busuk yang bercampur wangi kenanga menusuk hidungnya hingga membuat mata berair. Sosok itu berbisik, semua yang masuk harus menuntaskan tarian. Jika tidak, dagingmu akan jadi bagian lantai. Sebelum Doni sempat bereaksi, dua penari lain mencengkeram lengannya. Mereka tidak sekadar menarik, tulangnya seperti mau patah. Iringan gamelan semakin keras, namun sumbernya entah di mana. Irama itu memaksa kaki Doni bergerak, satu langkah, dua langkah, mengikuti pola yang sama dengan mereka. Tanah di bawahnya terasa aneh. Ketika ia menunduk, ia melihat lantai tanah itu bergerak, seperti bernapas. Dan di sela retakan tanah, ada kilatan putih, bukan batu, tapi tulang. Di sisi lain lingkaran, Rani mulai tersenyum. Senyum itu bukan miliknya. Bibirnya terangkat terlalu tinggi, dan di sela giginya, Doni melihat sesuatu yang bergerak seperti lidah, tapi terlalu panjang. Gamelan mencapai nada tinggi yang membuat telinga Doni berdenging. Di detik itu, ia sadar, jika ia terus mengikuti tarian ini, akan ada sesuatu yang keluar dari tanah dan menelannya bulat-bulat. Namun lingkaran semakin rapat, dan napasnya semakin habis. Lingkaran penari itu semakin rapat, kain kebaya mereka bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara sesyah seperti ular yang sedang melatah. Doni mulai kehabisan napas, kakinya terasa kaku, tapi irama gamelan itu seolah memaksa persendiannya bergerak tanpa kendali. Lalu, terdengar bunyi retak dari bawah. Tanah di tengah lingkaran mulai merekah, retakannya membentuk lingkaran sempurna. Aroma busuk yang begitu pekat langsung menyeruak dari bawah, membuat Doni tersedak. Dari celah itu, sesuatu mulai muncul, tangan-tangan pucat dengan kuku panjang, berlumur tanah dan darah kering. Mereka bergerak seperti serangga, saling meraih, mencoba keluar. Rani berdiri di tepi retakan, senyum lebarnya tidak pernah surut. Sebentar lagi mereka akan makan, bisiknya. Suaranya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan, suara Rani, dan suara lain yang lebih berat, lebih tua, dan lebih lapar. Tangan-tangan itu menyambar ke atas. Salah satu menangkap kaki seorang penari di sisi kiri Doni. Jeritan melengking pecah, tapi anehnya, gamelan tidak berhenti. Penari itu ditarik masuk ke dalam retakan, tubuhnya terlipat aneh seperti tulang lunak sebelum lenyap ke bawah. Tidak ada darah, hanya suara krek-krek seperti tulang diremukkan. Lantai mulai berdenyut, seperti ada jantung raksasa di bawah mereka. Doni mencoba mundur, tapi setiap kali ia bergerak menjauh dari lingkaran, penari-penari itu akan mendorongnya kembali, memaksanya tetap di dalam. Matanya mencari celah untuk kabur, tapi ketika ia melihat ke sisi gerbang bambu, gerbang itu sudah tidak ada. Yang ada hanya dinding hitam pekat seperti kain yang bergelombang, menutup semua jalan keluar. Di belakangnya, Rani perlahan mengangkat tangannya, gerakan yang sama persis dengan para penari. Kepalanya miring, semakin miring, hingga terdengar bunyi kerak dari lehernya. Tapi ia tetap berdiri, matanya kini seluruhnya putih. Dan dari retakan di tanah, suara berbisik muncul, kali ini jelas. Satu lagi, untuk lantai kami. Napas Doni terengah-engah, keringatnya bercampur dengan debu dan bau anyir yang makin menyesakkan. Irama gamelan berubah, lebih cepat,
lebih keras seperti jantung yang berpacu menuju kematian. Penari-penari di sekelilingnya kini bergerak dengan gerakan tak manusiawi, sendi mereka tertekuk ke arah yang salah, leher berputar hampir penuh, bibir tersenyum lebar hingga sobek ke pipi. Retakan di tanah semakin menganga, memuntahkan tangan-tangan pucat yang kini disertai kepala-kepala busuk tanpa tubuh. Mata mereka bergerak liar, lidah menjulur panjang seperti menjilat udara, mencari mangsa. Bau daging busuk membuat Doni hampir muntah. Rani melangkah mendekat, kebayanya menyapu tanah yang mulai berlumuran lumpur hitam. "Pilih, Doni," suaranya seperti gema dari dasar sumur. "Menari, sampai tubuhmu jadi milik kami, atau berhenti, dan jadi santapan." Sebuah tangan dari Retakan tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya. Kukunya menusuk kulit, darah segar mengalir, lalu lidah panjang menjilat dari bawah. Doni menendang sekuat tenaga, tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang meraih. Ia tahu, kalau menari, mungkin ia masih punya waktu. Tapi kalau berhenti, ia akan ditarik ke bawah, menjadi bagian dari sesuatu yang bersemayam di lantai itu selamanya. Jadi ia menari. Kakinya menghentak, lututnya berputar, tubuhnya meliuk tanpa kendali. Setiap gerakan terasa seperti menyayat ototnya sendiri, tapi gamelan itu memaksanya terus bergerak. Penari-penari lain mulai menepuk-nepuk tanah mengikuti irama, seolah memberi semangat pada lantai yang lapar. Rani tersenyum puas. "Bagus, terus, sebentar lagi kau akan lupa siapa dirimu." Dan di antara dentingan gamelan, Doni mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku, suara dirinya sendiri, tertawa, dari dalam Retakan. Di bawah kakinya, lantai kayu di bawah kaki Doni kini berdenyut seperti jantung raksasa, memompa cairan hitam yang merembes di sela-sela papan. Irama gamelan semakin cepat, tapi anehnya, Doni merasa tubuhnya bergerak di luar kehendaknya. Kakinya menghentak, pinggangnya berputar, lehernya menoleh dengan sudut mustahil. Otot-ototnya seperti diikat kawat tak kasat mata, memaksa terus menari walau sendi mulai berderit nyaring. Penari di sebelahnya, seorang pria berwajah pucat, tiba-tiba tersedak. Dari mulutnya keluar ular hitam kecil yang melata di lantai lalu lenyap masuk ke Retakan. Tak ada yang berhenti menari. Bahkan ketika seorang gadis di ujung barisan tubuhnya roboh dan kepalanya diputar 180 derajat, tangan-tangan pucat dari bawah menariknya ke celah sambil menjerit, irama tetap berjalan. Doni mulai mendengar bisikan dari bawah lantai, tepat di telapak kakinya. "Turun, sini, rasa hangat darahmu akan mengenyangkan kami." Suara itu diikuti gelak tawa yang identik dengan tawanya sendiri, tapi serak dan dipenuhi lendir. Rani maju perlahan, matanya menyala merah di sela kerlingan. "Kau sudah setengah milik kami, Doni, tinggal satu langkah lagi, dan kau akan menari selamanya." Dia mengangkat tangannya, dan gamelan berhenti mendadak. Kesunyian itu lebih menakutkan daripada suara apapun. Semua penari menoleh bersamaan ke arah Doni, leher mereka bergerak. Tangan-tangan pucat dari Retakan kini keluar lebih jauh, bukan hanya menarik, tapi memeluk, meraba, menelusuri tubuhnya. Dari bawah, sesuatu yang dingin dan licin mulai mengusap betisnya, lalu naik perlahan. Doni mencoba berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Di telinganya, suara itu berbisik lagi. "Di bawah, kami menari tanpa henti, di kegelapan." Tanah bergetar, lantai pecah, dan dari bawah, muncul wajahnya sendiri, busuk, mata putih, senyum sobek, menariknya dengan cengkeraman es. Cengkeraman dingin itu makin kuat. Doni berusaha meronta, tapi tubuhnya seperti tenggelam dalam lumpur beku. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih berat, seperti dipukul dari dasar sumur yang tak berujung. Setiap dentang membuat lantai di sekitarnya runtuh, menyisakan lubang menganga yang menampakkan kegelapan basah di bawah. Dari lubang itu, puluhan wajah mulai bermunculan, mereka adalah penari-penari yang pernah datang ke desa ini. Sebagian masih utuh, sebagian wajahnya hancur, matanya diganti lubang hitam mengalirkan darah kental. Mereka tersenyum,
menggoyangkan kepala mengikuti irama, sementara tangan mereka menyambut Doni seperti kerabat lama. "Turunlah, kau sudah kami tunggu," kata salah satunya dengan suara yang tak mungkin berasal dari manusia. Rani berdiri di tepi lubang, kainnya berputar seperti hidup, menyapu udara. Tatapannya menusuk, senyumnya lebar tak wajar. Di bawah, tak ada siang, tak ada malam, hanya tarian yang tak pernah berakhir. Doni merasakan telapak kakinya menginjak sesuatu yang hangat di bawah papan jari-jari manusia. Jari-jari itu merayap, naik, dan mencengkeram pergelangan kakinya. Dengan sekali tarikan, lututnya membentur lantai, lalu pinggangnya, lalu seluruh tubuhnya setengah masuk ke dalam lubang. Di detik terakhir, Doni melihat ke arah pintu joglo, terbuka sedikit, menampakkan cahaya bulan pucat. Ia mencoba meraih, tapi tangan-tangan itu lebih cepat. Kepalanya ditarik masuk, pandangannya berubah jadi pekat. Ia jatuh di antara ratusan penari, semua bergerak serentak tanpa henti. Udara di sini berbau darah dan tanah basah. Gamelan terdengar jelas, tapi ia tak tahu dari mana asalnya. Tubuhnya ikut bergerak, mengikuti langkah yang entah kapan ia pelajari. Wajahnya sendiri, versi busuk dan membusuk, menari di hadapannya, meniru setiap gerakannya. Doni mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah tawa yang sama dengan yang ia dengar. Sebelumnya, di atas sana, Rani menutup lubang itu dengan papan kayu, gamelan mengalun pelan. Desa penari kembali tenang, menunggu tamu berikutnya. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.